Perkenalkan nama saya Raka. Perkenalkan nama saya Zaira. Perkenalkan nama saya Nisha. Kami dari kelompok 4 ingin mewawancarai Satpam yang ada di Dewi Papuri. Waktunya Bapak, izinkan saya mewawancarai Bapak. Sebelumnya izinkan Bapak memperkenalkan diri. Siapa ini? Oh, nama saya John Batman, security di perumahan Dwi Papuri. pelanggaran norma apa yang sering terjadi di sekitar lingkungan masyarakat. Geng motor. Ya. Kasus tersebut dilakukan secara berkelompok atau seorang diri. Berkelompok. Mengapa pelanggaran norma seperti itu sering terjadi di sekitar ini? Jeleknya pergaulan. Enggak. Kapan biasanya pelanggaran norma seperti itu sering terjadi? Apakah pagi, siang, atau malam? Kebanyakan sore dan waktu tidak bisa ditentukan. Mana sikap yang Anda tunjukkan ketika melihat seseorang melakukan pelanggaran norma di sekitar lingkungan masyarakat? Sikapnya pengen ngelaporin ke pihak sekolahnya. Nah, Adakah sanksi yang diterima oleh pelanggar atas tindakan pelanggaran norma? jarang. Harusnya sanksinya itu mah dari sekolah. Kalau sanksi lingkungan mah paling digebukin warga. Menurut Bapak, pemberian sanksi kepada pelanggar apakah dapat memberikan efek segera? Dapat, bisa. Iya, Enggak. Bagaimana cara Bapak menegakkan aturan tanpa membuat warga merasa tersinggung? memberi pengarahan secara bermusyawarah. Sudah? Apa bentuk kerjasama Bapak dengan masyarakat agar lingkungan tetap aman dan tertib? Mengadakan ronda. Apa pesan Bapak untuk pelajar agar patuh terhadap norma dan disiplin? Tingkatkan takwa, tingkatkan keimanan dan menjadi penurut ke orang tua. Sudah? Bapak karena sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh kami. Sama-sama. Salaman atuh. Set. Udah salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang bernama IR Soekarno yang beranggota Raka, Sapi, Malik. Zaira, Nesya, dan Naila. kami akan mewawancarai Polsek Polsek Manglayang Manglayang. dan Satpam Wipuri. Assalamualaikum. Siapa dek? Izin wawancara Ini wawancara masalah apa ya? tentang norma. Tentang norma Pak. Tentang norma. Norma kan banyak, ada norma sosial, norma hukum, norma yang lain gimana? Norma apa ini? Kasus pelanggaran norma yang sering terjadi di sekitar lingkungan masyarakat. Norma sih banyak ya. Pelanggaran atau norma yang terjadi di masyarakat itu banyak. Tergantung ininya, tergantung apa, tergantung wilayahnya. Kalau wilayahnya yang kayak di Cibiru sih alhamdulillah ya. Tidak terlalu apa, tidak terlalu banyak. Laporan cuma satu dua lah ya. Bawa. Seperti apa namanya, kayak kendaraan motor, kemudian kenapa remaja yang kan kantor ada di sini lah, kayak apa masuk kelompok motor gitu kan, nongkrong di pinggir jalan seperti itu. Terus Kasus tersebut dilakukan secara berkelompok atau seorang diri. ada yang sendiri, ada yang berkelompok, tergantung ini ya, tergantung apa, tergantung norma hukum yang dilakukan ya. Kalau sendiri ya seperti kayak apa, kayak pencurian gitu ya, pencurian. Kalau berkelompok ya kayak itu lah, kayak geng motor, kelompok motor yang melakukan keributan gitu ya. Mengapa pelanggaran norma seperti itu sering terjadi di sekitar ini? Sering terjadi karena faktor, banyak faktornya ya, faktornya terutama dari keluarga. Biasanya ketika di keluarga itu anak itu tidak diperhatikan, baik orang tuanya, baik kakak apa adanya. Sebagai pelampiasan kebanyakan mereka ya itulah di luar ya. Kalau misalkan pelampiasan positif itu bagus ya dia. Tapi ketika pelampiasan negatif kan akhirnya dia pulang di luar, berbuat macam di luar, melanggar aturan, melanggar segala macam. Ya jadi faktornya banyak, faktor keluarga, faktor masyarakat juga banyak. Ya. Kapan biasanya pelanggaran norma seperti itu sering terjadi? Apakah pagi, siang, atau malam?
ada yang pagi, ada yang siang, ada yang malam, tergantung. Biasanya yang sering terjadi itu malam hari, karena kalau pagi siang mungkin karena banyak lah, karena pelaku kan lebih pintar dari kita masyarakat ya. Jika situasinya memungkinkan untuk melakukan kejahatan, mereka berdua kan. Biasanya malam hari dari jam 6 sore sampai jam 11. Dari jam 12 itu kan karena sendirian ya. Jadi pelaku itu kebanyakan mungkin mencari kesempatan, dan dalam rumus kejahatan ada niat, ada kesempatan. Seperti niatnya ada jelas lah, kesempatannya itu sepi gitu kan, nggak ada orang, nggak ada ini, makanya berbuat si pelaku itu. Bagaimana sikap Bapak tunjukkan ketika melihat seseorang melakukan pelanggaran norma di sekitar lingkungan masyarakat? Itu bukan hanya bapak polisi aja ya, masyarakat juga termasuk adik-adik. Itu wajib ketika di depan mata kita ada pelanggaran gitu kan. Tapi ada ini misalkan temannya nggak pakai helm, diingatkan, itu kan termasuk pelanggaran gitu kan. Nah, bapak polisi mah jelas lah ada SOP-nya gitu kan. Standar operasionalnya ada gitu kan. Ketika ada pelanggaran, kayak model bapak polisi lalu lintas di jalan ada pelanggaran, ada kemarin tegur dulu kan, terus sekali 2 kali diingatkan, sekali 2 kali, kalau misalkan masih baru kita bilang. Misalkan yang lainnya ada pelanggaran, misalkan kayak maling atau pencuri gitu kan, jelas saya cuma ada unsur pidananya ya, kita tahan, kita periksa, kita ajukan ke pengadilan gitu ya. Jadi bukan hanya polisi aja, ya ada juga punya kewajiban, semua masyarakat punya kewajiban untuk menjaga kamtimas. Masyarakat jadi nggak mengingatkan, minimal kalau misalkan kita tidak berani ini, minimal mengingatkan, kemudian sampaikan kepada temannya, kamu jangan dilanggar dong. Kayak misalkan di sekolah ya, di sekolah kan ketika ada yang kelas datang kan pasti kan kita buat sama sekolah ya. Oke, itu apa lagi? Adakah sanksi yang diterima oleh pelanggar atas tindakan pelanggaran norma tersebut? Sanksinya udah jelas ya, di mana-mana sanksi adalah sanksi hukumnya. Ketika yang namanya mencuri pasti kena hukuman lah. Termasuk adik-adik ya, ketika adik-adik di sekolah ada yang misalkan telat datang kan pasti disanksi sama bu guru ya. Sanksinya apa? Mereka terang, apa tahu ya, misalkan coret-coret atau menyelontek itu kan ada sanksi, masing-masing kita ada perbuatan itu ada sanksinya. Di sekolah ada sanksinya, yaitu peraturan sekolah. Kalau misalkan di hukum kepolisian ada pidana, ada apa hukumnya adalah kalau mencuri apa gitu kan, ada ininya, ada unsur-unsurnya, ya itu bisa ditahan, bisa diproses, bisa diadukan di pengadilan gitu. Terus lagi, Apa jenis pelanggaran norma yang paling sering ditangani oleh pihak kepolisian di wilayah ini? norma-normanya yang sering sih kadang-kadang ya penyesuaian aja gitu lah ya, kan kayak pencurian juga ada, tapi biasanya kan karena ini masih subsektor, belum ada ininya, paling kita serahkan ke sana ke pos ya, kalau misalnya udah ada itu pidananya gitu. Sering-sering itu aja kali pencurian, ya, pencurian yang kayak rumah kosong, pencurian motor, ada kan motor, kalau di motor lagi rame-rame nih, ini adik-adik kalau punya motor, simpan motornya ya. Bagaimana peran polisi dalam mencegah pelanggaran norma yang tidak berulang di masyarakat? Itu kita kan sering sambang ya, baik ke sekolah-sekolah kan suka ada bagian yang gimana ke sekolah ya. Kalau polisi yang untuk masyarakat menyampaikan kepada perangkat di RT-an, ke RW-an gitu, sama-sama menjaga Kaptimas, bahwa Kaptimas itu bukan hanya tanggung jawab polisi aja, jadi semua masyarakat berkewajiban menjaga Kaptimas gitu kan. Apakah ada kejadian sama antar polisi dengan warga atau sekolah dalam menegakkan norma? Maksudnya, katanya sih, Apakah ada kerja sama antar polisi dengan warga atau sekolah dalam menegakkan norma? tadi kan biasa saya sampaikan ke Bapak ya. Itu kan biasanya tiap ada hari Senin kan suka ada dari kepolisian ya, suka memberi apel ya di sekolah, itu bekerja sama dengan sekolah, bekerjasama dengan masyarakat gitu kan. Untuk menyampaikan pesan-pesan Kaptimas kepada adik-adik sekolah, baik SD, SMP, SMA, atau masyarakat dalam lingkup RT RW kan disampaikan, Bapak, Ibu, mari kita sama-sama menjaga Kaptimas agar kondusif, agar aman gitu. Jadi kerjasama udah jelas, semua udah pasti ada. Menurut Bapak, bagaimana cara memudahkan kesadaran hukum pada masyarakat khususnya anak muda?
Ya itu caranya seperti apa? Jadi mengingatkan, sampaikan kepada adik-adik, terutama adik-adik yang masih muda ya, bahwa menjaga situasi optimal atau hal yang harus dilaksanakan. Karena ketika kita sampaikan ke mereka bahwa gini loh deh, kalau ada yang terlibat seperti ini, resikonya seperti ini, resikonya seperti ini lah. Dan jadi kita edukasi ke adik-adik di terutama anak remaja ya, bahwa kita terlibat dalam hal yang negatif, baik itu kenakan remaja, baik itu misalkan pidana, narkoba, itu efeknya sangat buruk buat adik-adik yang terlibat itu kan. Adik-adik mungkin bisa dikeluarkan dari sekolah kan, adik-adik mungkin bisa dikucilkan dari masyarakat. Cuma juga situ kan, misalkan anaknya nakal dengan tapi itu kan betul-betul itu sampai mereka bahwa ketika adik-adik terlibat seperti ini loh efeknya, ini loh negatifnya gitu. Oke, nah, lagi Apakah hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelanggar norma sudah efektif? tergantung juga sih, kalau misalkan si pelakunya ya alhamdulillah gitu kan, tapi kan ada pelaku yang berulang-ulang. Mungkin ada deh pernah dengar lah yang namanya residivis, pernah nggak? Nah, apa itu residivis? Residivis itu orang yang sudah melakukan, sudah riset, sudah dibakar, keluar tanah melakukan lagi, itu residivis namanya. Itu kan berarti kan kita jerak kan, berarti kan dia. Maka kalau misalkan si pelakunya jerak, mungkin ya dia akan melakukan lagi gitu kan, nggak kapok lah gitu. Tapi ketika jatuhnya kepada orang yang residivis itu ya dia mah cuma lewat itu aja, bisa ditahan sekian bulan, nanti ngelakuin lagi. Ya, jadi residivis namanya itu yang keluar masuk penjara itu residivis gitu. Kan terus gitu kan, cuma kapok-kapok ke sebenarnya gitu. Oke, dan cukup kita aja. Udah. Sama-sama ya. Pokoknya pesan-pesan Bapak nih ya. Bapak pesan sama adik-adik jangan pengaruh hal negatif ya. Kalau adik-adik punya khusus cuma satu. Dan adik-adik kerja keras, rajin belajar. Adik-adik jangan mengecewakan orang tua, terutama ibu. Adik minta doa sama ibu, minta sujud sama ibu, semuanya. Pokoknya jangan sampai mengecewakan orang tua. Itu aja sepertinya. Pengalaman Bapak pribadi. Bapak dari mulai Bapak SD, SMP, SMA, Bapak nggak pernah disebutnya menurut nggak pernah ngecewakan orang tua. Alhamdulillah Bapak bisa sampai saat ini, bisa melaksanakan tugas seperti ini karena apa? Karena doa orang tua. Jangan mengecewakan orang tua itu. Oke? Enggak kurang apa? Ayo. Terima kasih Pak. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.